Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Di antaranya kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita usahakan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakallahu fikum, sebelum kita melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari, saya ingin di sini pada kesempatan kali ini saya ingin merefresh, merojaah terlebih dahulu dalam materi-materi yang sudah kita lewati. Nanti pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang muqaddimah fi ilmi tafsir. Nanti silahkan kalian buka buku kalian atau yang bukunya tidak ada ketinggalan, bisa mendownload link yang ada di kelas. Silahkan kalian download, kemudian kalian buka. Kemudian kita lihat di poin yaitu muqaddimah fi ilmi tafsir. Muqaddimah fi ilmi tafsir. Muqaddimah dalam ilmu tafsir. Jadi sebelum kita memasuki di dalam materi kita mentafsirkan juz 30, ayat-ayat atau surat-surat yang ada di juz 30, kita dibekali dengan sedikit dari ilmu tentang ilmu tafsir. Muqaddimah fi ilmi tafsir. Di antaranya ada 5 poin penting, 5 pembahasan yang penting di dalam muqaddimah fi ilmi tafsir. Yang pertama adalah tentang definisi tafsir. Yang pertama adalah tentang definisi tafsir. Kemudian yang kedua adalah tentang perkembangan dan penyebaran ilmu tafsir. Perkembangan dan penyebaran ilmu tafsir. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, poin yang ketiga adalah pentingnya mempelajari ilmu tafsir atau tujuan mempelajari ilmu tafsir. Inilah poin yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu tafsir. Kemudian poin yang keempat, insyaallah ta'ala nanti kita akan bahas satu persatu. Yang keempat itu adalah masdarut tafsir, sumber-sumber atau rujukan-rujukan di dalam kita mentafsirkan Al-Quran. Itu masdarut tafsir. Ini poin yang keempat. Poin yang terakhir atau poin yang kelima adalah kitab-kitab yang terpenting, kitab-kitab yang terkenal di dalam ilmu tafsir. Nah, nanti kita insyaallah ta'ala akan sebutkan poin-poinnya. Nanti barakallahu fiik, itu 5 poin penting di dalam muqaddimah fi ilmi tafsir. Kita akan bahas satu persatu. Nanti yang pertama adalah definisi tafsir. Definisi tafsir didefinisikan dalam 2 pendefinisian. Yang pertama adalah definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Definisi secara bahasa atau definisi secara lughatan, yaitu at-tafsiru lughatan
bayanu wal idah. Di sini disebutkan di dalam buku kalian juga sudah ada tafsir lughatan al bayanu wal idah, penjelasan dan penjelasan, keterangan. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah tafsir secara istilahan adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan tentang makna-makna Al-Qur'an Al-Karim. Ini definisi tafsir secara bahasa. Jadi tafsir memiliki dua pengertian. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa adalah bayan wal idah, secara istilah adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama di dalam muqaddimah fi ilmi tafsir. Poin yang kedua adalah perkembangan dan penyebaran ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir dan penyebarannya. Nah, di dalam poin yang kedua ini ada beberapa pembahasan yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2. Bahwasanya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab agar kalian memikirkan. Ini poin yang pertama. Itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Kemudian poin yang berikutnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjaga dan menjelaskan Al-Qur'an. Jadi Allah lah yang akan menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah 17 sampai 19. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanah. Itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'an dan yang akan menjelaskan kepada kita semua, yaitu dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 19. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang berikutnya di antara ulama-ulama yang masyhur di dalam bidang ilmu tafsir, di antaranya adalah dari kalangan sahabat. Di sini disebutkan adalah khulafa'u arba'atu ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun. Jadi ulama yang terkenal di dalam ilmu tafsir dari kalangan sahabat. Yang pertama adalah dari khulafa arba'ah ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian ditambah wa Abdullah ibnu Abbas wa Abdullah ibnu Mas'ud. Ditambah 2 yaitu Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ulama yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir dari kalangan sahabat ada 6, yaitu dari 4 dari Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ditambah Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah ulama yang terkenal di dalam bidang ilmu tafsir dari kalangan sahabat. Itu poin yang kedua dari perkembangan dan penyebaran ilmu tafsir. Kemudian poin yang ketiga adalah tujuan atau pentingnya ilmu tafsir, tujuan mempelajari ilmu tafsir, yaitu ahamiyatu ilmi tafsir. Ini sangat penting. Ya, tujuan kita mempelajari ilmu tafsir untuk apa? Nah, ini penting. Tujuannya adalah yaitu al-wasilatu li fahmi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai perantara untuk memahami kalamullah subhanahu wa ta'ala, sebagai perantara untuk memahami Al-Quran. Itu adalah tujuan mempelajari tafsir. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang berikutnya, poin yang keempat,
yaitu adalah sumber ilmu tafsir, sumber-sumber ilmu tafsir, masdarut tafsir, rujukan-rujukan di dalam mentafsirkan Al-Quran. Yaitu ada 4, paling tidak ada 4 sumber dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Di Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ada ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan di ayat Al-Quran yang lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, As-Sunnatun Nabawiyah, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumber tafsir yang berikutnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Jadi ada kalanya juga terkadang kita menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan bahasa Arab ya, karena tadi di awal kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Maka ini di sini ada anjuran, dorongan kepada kita semua untuk mempelajari bahasa Arab. Pentingnya mempelajari bahasa Arab dikarenakan supaya kita bisa memahami Al-Quran. Nah, kemudian masdar yang terakhir yaitu sumber-sumber mempelajari ilmu tafsir, rujukan-rujukan dalam mentafsirkan Al-Quran adalah tafsirus salaf minas sahabati wa tabi'in wa atba'ihim, yaitu adalah tafsirannya salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi tatkala ada satu ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan oleh para sahabat atau para tabi'in atau atba atau tabi'ut tabi'in, maka ini juga sebagai sumber kita untuk mentafsirkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima di dalam Muqaddimah fi Ilmi Tafsir adalah ahammu kutubit tafsir, kitab-kitab yang terpenting dalam bidang ilmu tafsir. Yang pertama di sini disebutkan adalah Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayul Quran. Yang pertama adalah Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayul Quran. Inilah suatu nama kitab, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayul Quran. Ini karangan li Ibni Jarir At-Tabrani atau Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, li Ibni Jarir At-Tabari. Ini adalah karangan Ibnu Jarir At-Tabari atau sering kita kenal dengan tafsir Tabari. Beliau meninggal tahun 310 Hijriah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada kitab Ma'alimut Tanzil atau Al-Ma'ruf bit Tafsiril Baghawi atau lebih dikenal dengan tafsir Baghawi. Nah, ini adalah karya li Abi Muhammad Al-Husain Al-Baghawi. Beliau meninggal tahun 516 Hijriah. Ini adalah kitab dalam bidang tafsir. Kemudian kitab yang berikutnya yang ketiga adalah Tafsirul Qur'anil Azim atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Ini adalah karangan li Ibnu Katsir, karangan Ibnu Katsir. Beliau meninggal pada tahun 774 Hijriah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan atau lebih dikenal dengan tafsir Sa'di atau tafsir Si'di. Ini adalah karya Abdurrahman, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau Syekh Si'di. Beliau meninggal tahun 1376 Hijriah. Belum lama dari kita, termasuk ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama di zaman kita. Jadi ini adalah 4 di antara kitab-kitab tafsir yang terpenting. Maka hendaknya bagi orang yang ingin mempelajari tafsir, hendaknya dia memiliki kitab-kitab ini, ya. Paling tidak kitab Ibnu Katsir, ya, atau tafsir Sa'di, atau tadi disebutkan Ma'alimut Tanzil, atau tafsir Baghawi, atau Jamil Bayan an Ta'wili Ayul Quran, ya, atau tafsir Tabari. Insyaallah taala di perpustakaan kita di pondok kita ada semuanya. Insyaallah taala ketika kita mungkin belum memiliki, tinggal kita bisa melihat di maktabah kita, di perpustakaan
kita. Nah, demikian pada kesempatan kali ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.